nggak ada campurnya memang. Nah, itu omongan antum sendiri berarti, komen antum gitu loh maksudnya. Iya. Enggak Pak, gila Pak. Loh, nak saya ada nasnya, ada kitabnya. Tadi Boleh berarti. kalau tercampur, orang dungokno piye? Kalau tercampur itu tetap Tidak ada merusak. berkahnya. Berkahnya sejauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul di redaksi kami pertanyaan, bagaimana hukum air Zam-Zam yang dicampur dengan air biasa? Masihkah keberkahannya? Dan tentunya fenomena ini sudah cukup lama ada ya. Bahkan pernah dimuat di situs Arab News, itu 9 Mei 2011, itu banyak oknum-oknum yang membuat oplosan. Maka hadir di tengah-tengah kita para asatid yang akan memberikan pencerahan kepada penanya dan umumnya pada pemirsa Al-Kalam. Memang dalam hal ini cukup sulit ya, karena yang ditanyakan masalah keberkahan sih. Dan keberkahan ini kan sifatnya gaib ya. Keberkahan ini sifatnya gaib. Jadi untuk menjawabnya harus pakai ilmu gaib. Berarti harus pakai Al-Quran dan As-Sunnah, karena memang hanya Allah SWT yang maha gaib, yang tahu masalah hal yang gaib. Jadi untuk ini saya hanya menjawab dari sisi yang zahir saja ya. Memang disebutkan oleh Al-Imam Al-Kasani dalam kitab namanya Bada'i'us Shana'i', bahwa di sana itu ada sebuah kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama. Beliau hanya menukil. Di sana disebutkan aslu syai' la yasir mustahlikan bijinsihi. Jadi asal sebuah benda itu nggak mungkin dia jadi rusak, jadi hilang unsurnya ketika tercampur dengan benda yang lain. Ambil contoh kecil, misalnya emas 1 gram dicampur dengan perak 10 gram. Ketika dicampur, emas itu nggak hilang, masih ada unsurnya di situ. Nah, demikian juga air Zam-Zam. Ketika dia 1 gelas dicampur dengan 10 gelas, unsur air Zam-Zamnya tidak hilang. Yang jadi pertanyaan adalah keberkahannya masih ada atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau melihat apa ya tadi yang diceritakan oleh Ustaz Muji tadi itu ya, nah, dari pihak kerajaan Saudi sampai memerangi, mencampuri seperti itu, Allah Ta'ala mungkin ada dasar pendapat ulamanya yang mengarah bahwa itu bisa mengurangi keberkahan. Tapi Allah Ta'ala alam. ini pendapat Syekh Sulaiman Munaji ya. Fama Zam-Zam idza ikhtalata bi ghairihi minal miyah fa innal jami'a la yuktasabu fadlul ma'i Zam-Zam bi barakatihi. Jadi kalau air Zam-Zam tercampur dengan air biasa, maka tidak bisa semuanya dianggap mengandung barokah. Ya, tidak bisa semua air yang sudah air Zam-Zam yang sudah tercampur air biasa itu semuanya dianggap ada barokahnya, nggak bisa. Bal barokatu wal fadlu huna takunu bi qadri ma'i Zam-Zam faqat. Yang mengandung barokah ya yang air Zam-Zamnya saja, air Zam-Zam. Yang tidak Zam-Zam ya nggak barokah. Maka kalau pertanyaannya masih ada barokahnya nggak? Kalau dicampur ya masih ada. Banyak nggak? Sedikit banyaknya tergantung jumlah Air Zam-Zamnya. Ya, itu tentunya pendapat ini juga ya, merujuk pada kaidah yang disampaikan Ustaz Hakim di Bada'i'us Shana'i tadi, inna syai'a la yakunu mustahlikan bi khaltihi ala jinsihi. Ya, suatu itu ketika bercampur dengan sesuatu tidak mungkin akan hilang semuanya. Tetap ada. Nah, demikian juga air Zam-Zam jika tercampur dengan air biasa, tetap ada air Zam-Zamnya, maka tetap ada barokahnya. Hanya, saudara sekalian, kalau maksud pertanyaan ini dalam rangka untuk mencampur air Zam-Zam dan mengelabui orang, ya, atau konsumen, ya, baiknya tidak seperti itu. Pemalsuan. Namanya pedagang itu harus jujur apa adanya. Sebagaimana Nabi pernah menegur pedagang korma yang menaruh korma yang basah di bawah, yang kering di atas. Ya, kata Nabi, tidakkah engkau menaruh yang basah ini di atas? Biar ketika ditimbang itu
ya tahu nah ini basah, karena timbangan basah sama timbangan kering beda. Ya, makanya berdagang itu ya kalau memang ini zam-zam asli ya katakan asli. Zam-zam campuran ya katakan campuran, syukur ada kadarnya, campurannya sekian persen. Masya Allah. Itu jauh lebih afdol. At-tajir shadiq ma'ana fil jannah, kata Nabi SAW. Masya Allah. Seorang pedagang yang jujur itu tempatnya bersama Rasulullah SAW. Salam. Saya kira itu. Ada seorang hidrolog ya, pakar hidrologi yang bernama Profesor Yahya Hamzah Kosak, itu pada bulan Juli tahun 2002 kemarin, bukan 22.000 ya kayak apa sih kan sad boy tahun 22.000 enggak 2022 itu mengadakan penelitian ilmiah yang disponsori oleh Zamazimah Company, ya. Bosnya adalah Hasan Mahmud Abul Faraj, Managing Director dari Zamazimah Company, ya, Mekah Al Mukarramah. Maksudnya Zam-Zam, Ya, perusahaan. perusahaan air Zam-Zam yang resmi itu, yang di sebelah masjid itu ya, sebelah selatan masjid. Itu mengadakan penelitian bagaimana kalau air Zam-Zam ini dicampur dengan air biasa. Tapi ini basicnya penelitian ya, scientific ya, bukan untuk menipu ya, tapi melihat bagaimana khasiat air Zam-Zam ini kalau dicampur dengan air yang lain. Nah, Khususnya untuk pengobatan. khususnya untuk pengobatan, ya, bukan untuk penipuan ya. Kalau penipuan hukumnya lain nanti ya. Jadi dari hasil riset yang dilakukan oleh Profesor Yahya Kosak tadi, ya, Hasan Mahmud Al Faraj, Managing Director Zamazimah Company, menyampaikan bahwa mencampurkan air Zam-Zam dengan air biasa, ya, itu tidak merusak kadar air Zam-Zam yang istimewa tersebut. Memang Zam-Zam ini istimewa. Jadi kalau 1 liter air itu yang separuh Zam-Zam, yang separuh air biasa, ya air Zam-Zamnya nggak rusak gitu loh ya. Tapi ya yang diminum berarti air Zam-Zamnya hanya separuh kan gitu ya, tidak penuh, karena yang lain. Yang jelas itu kandungan dan pH serta mineral-mineral yang ada di air Zam-Zam itu nggak rusak gitu ya. Dan khasiatnya juga bisa untuk menyembuhkan penyakit sejumlah air Zam-Zam yang dicampurkan ke dalamnya. Bahkan dari uji coba itu ya, Abul Faraj mengatakan bahwa setetes saja dari air Zam-Zam itu ya tidak akan rusak oleh 5 liter air, bahkan sampai beberapa ratus liter air biasa. Air Zam-Zamnya itu masih ada kandungannya itu. Jadi secara alamiah setetes air Zam-Zam bisa dicampur ke ke air biasa dalam jumlah yang lebih banyak, dan dia tidak akan merubah khasiat dari air Zam-Zam tersebut, pH-nya, ya, nutrisinya, mineral-mineralnya, dan lain sebagainya. Itu hasil penelitian seperti itu, hasil jurnal yang dilakukan oleh Profesor Yahya Hamzah Kosak tadi, seorang peneliti dari Zamazimah Company. Tentunya ini untuk tujuan penelitian saintifik dan untuk penyembuhan ya, bukan untuk penipuan. Kalau untuk jual beli ya harus disebutkan kadar Zam-Zamnya itu berapa mili atau berapa liter, seperti itu. Wal insan al mu'minu, orang yang beriman, la yashrabu min hadzal ma'i, tidak akan minum air ini, maksudnya air Zam-Zam, alladzi yamilu ilal muluhati, yang cenderung atau lebih terasa asin, illa imanan bima fihi minal barokah, kecuali karena dilandasi keimanan bahwa di dalam air Zam-Zam itu mengandung berkah. Fayakunu at-tadallu'u minhu dalilan 'alal imani, sehingga saking senangnya, kecintaannya, kepercayaan terhadap air Zam-Zam itu merupakan bukti iman seorang. Nah, nyambung dengan yang disampaikan Ustaz Parman tadi ya, ini sangat bagus. Kalau saya menangkapnya begini, justru ini harus dipertegas bahwa kalau air Zam-Zam itu dicampur apapun juga kandungannya, pH-nya tidak berubah, itu menunjukkan memang air yang sangat istimewa. Nah, sehingga ketika
nyambung kalau pertanyaannya itu dimaksud adalah, wah kalau begitu ya sudah nggak apa-apa, saya campur aja, toh kasihannya nggak nggak berubah. Nah, ini yang disampaikan Sajike tadi kata kuncinya, bahwa kalau tujuannya adalah untuk mengelabui. Jadi kalau tadi saya menukil Syekh Utsaimin itu kan berarti adanya konsep barokah ini karena keimanan ya. Di samping sejarah dan juga hadis-hadis fadilah Zamzam. Sementara Rasulullah SAW menyampaikan man ghasyana falaisa minna. Sehingga perlu dipertegas di sini bahwa kalau tujuan dari pertanyaan atau maksud itu bahwa mencampur dan nanti untuk pencitraan, nah itu jelas. Maka saya justru khawatir keberkahan itu kan, karena kan dasar adanya keberkahan itu kan karena orang itu percaya bahwa itu ada berkah. Dan orang yang beriman itu tentunya akan on the track ya lah. Kalau tadi mencampur tujuannya adalah untuk meraup keuntungan gitu ya. Dia mengambil taruhlah satu ceret air Zam-Zam kemudian menjadi 10 galon, 20 galon dengan dasar penelitian dari Zam-Zam Company tadi. Oh ini ternyata nggak ngefek dan semacam seperti itu. Nah itu ya kalau tujuannya adalah untuk mengelabui ya jelas masuk risk tadi ya. Maka justru karena melanggar keimanan tadi, maka keberkahannya boleh jadi bisa hilang. Terlepas dari saintifik tadi ya. Mengelabui. Maksudnya masih ada berkahnya apa enggak? Antum? Sama seperti Ustaz Hakim, berkah itu kalau itu nggak bisa saya jawab. Lah, nas yang antum baca itu nggak kayak gitu kok. Syekh Utsaimin itu menjawab bahwa orang Islam itu meminum air Zam-Zam itu karena ada unsur keberkahannya. Karena percaya adanya unsur keberkahan. Oke. Lah kalau dicampur itu kalau Syekh Utsaimin nggak ngomong gitu. Nggak ada campurnya memang. Nah, itu omongan antum sendiri berarti, komen antum gitu loh maksudnya. Iya. Enggak, Pak, gila, Pak. Loh, nak saya ada nasnya, ada kitabnya. Tadi. Boleh, berarti. Kalau tercampur, orang dungokno piye? Kalau tercampur itu tetap ada berkahnya. Berkahnya sejauh sesuai dengan kadar Zam-Zamnya. Airnya sah. Makanya kalau dihukumi ini air 1 gelas campur Zam-Zam separuh air biasa, yang tidak bisa disebutkan semuanya mengandung berkah, nggak bisa. Oh ya. Saya sepakat kalau dengan itu, Pak. Ya wes nggak usah diperpanjang. Ya. Jadi nanti malah bingung orang. Keberkahannya itu sesuai keyakinan dia yang ada terkandung dalam air Zam-Zam, bukan air selainnya. Iya, sahih. Nanya Syekh Utsaimin ingin mengatakan seperti itu. Jadi kepercayaan seorang terhadap berkah itu kepada air Zam-Zamnya ya, bukan pada air yang selain air Zam-Zam itu. Itu sama seperti kita tadi. Baik, pemirsa Al-Kalam, Ya. bahwa air Zam-Zam yang dicampur dengan tentunya air putih ya, bukan dicampur dengan miras kemudian nanti bisa merubah mirasnya menjadi halal, bukan seperti itu gitu. Tapi dicampur dengan air putih itu tidak merusak tidak merusak originalitas air Zam-Zamnya gitu. Campur miras. Apa jadi halal ya? Perlu diteliti itu. Gitu. Berubah enggak pH-nya gitu. Dan meminumnya tentunya karena keimanan. Jadi tidak ada unsur pemalsuan, tidak. Itu yang dilarang, pemalsuan atau apa tadi karena unsur bisnis kemudian dioplos dengan air kemudian dijual dengan label Zam-Zam. Enggak yang seperti itu. Enggak yang seperti itu. Tapi intinya bahwa air Zam-Zam yang dicampur dengan air putih ya, karena unsur keimanan ingin meminumnya tadi secara tajribah dan beberapa marojik yang dipaparkan oleh para asatid tidak akan merubah ya orinya air Zam-Zam tersebut. Tentunya keberkahan ya tergantung kadar dari air Zam-Zam tersebut. Demikian mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan untuk penanya dan kaum muslimin muslimat pada umumnya. Jazakumullah ala ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.